Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan sebuah cerita yang berjudul Snow White. Selamat malam dan selamat menyaksikan. Dahulu kala, ada seorang raja dan ratu yang hidup dengan damai dan bahagia. Suatu hari, di saat musim salju tiba, sang ratu duduk sambil menyulam pakaian. Tiba-tiba, datanglah seekor burung gagak dan tanpa sengaja, jari sang ratu tertusuk jarum sampai berdarah. Darah itu menetes sampai mengenai salju. Dan seketika itu, sang ratu berharap agar diberikan seorang anak yang kulitnya seputih salju, bibirnya semerah darah, dan rambutnya sehitam sayap burung gagak. Akhirnya, keinginan sang ratu terwujud. Ia melahirkan seorang anak perempuan yang sangat cantik dan diberi nama Snow White. Namun, sayangnya tak bertahan lama setelah melahirkan, sang ratu menderita sakit dan akhirnya meninggal dunia. Setelah itu, raja pun menikah dengan seorang wanita cantik bernama Ravana. Awalnya semua berjalan baik, namun tak lama setelah itu, raja menyadari ternyata sang ratu merupakan penyihir jahat yang berusaha mengambil alih kerajaannya. Suatu hari, ratu memberikan minuman beracun kepada raja, dan akhirnya raja pun meninggal dunia. Snow White pun menangis melihat ayahnya telah tiada. Dan sejak saat itu, hidupnya dipenuhi dengan kesedihan. Apalagi ia harus tinggal bersama ibu tirinya yang tidak menyayanginya. Menyapu, memotong rumput, bahkan seluruh pekerjaan di istana sudah menjadi bagian dari pekerjaan Snow White sehari-hari. Iya, Ibu. Ada apa, Bu? Ada apa? Halaman istana belum kamu bersihkan. Cepat bersihkan sana. Iya, Ibu. Setiap hari, ratu menatap cermin ajaibnya dan bertanya siapa yang paling cantik di kerajaannya. Wahai cermin, siapakah yang paling cantik di kerajaan ini? Tentu kau yang tercantik, Ratu. Tapi Snow White 1000 kali lebih cantik dibanding kau. Apa? Wahai cermin, siapa yang paling cantik di kerajaan ini? Snow White. Beraninya engkau, Snow White? Lepaskan aku, wahai Ratu. Jangan bunuh aku. Maafkan hamba, Ratuku. Semakin hari, Snow White tumbuh semakin cantik. Namun, kecantikannya itu membuat sang ratu merasa iri dan semakin membencinya. Oleh karena itu, sang ratu memiliki rencana jahat untuk melenyapkan Snow White. Ini kesempatanku untuk menyingkirkan Snow White. Pengawal, Ada apa, Ratu? bawa Snow White ke hutan dan bunuh dia. Hah? Kamu pergi bawa Snow White ke hutan dan bunuh dia. Apa? Bawa Snow White ke hutan dan bunuh dia. Berapa kali harus kubilang? Bunuh Tuan Putri? Serius? Ya iyalah. Kapan? Minggu depan. Ya sekarang lah. Hari ini juga, saat ini juga.
Jangan banyak tanya lagi dan laksanakan saja perintahku. Baik Ratu, tapi bagaimana cara membunuh Tuan Putri? Bawa Snow White ke hutan, lalu kau bunuh dia. Sebagai bukti kau telah membunuhnya, kau bawa bajunya yang berlumuran darah kepadaku. Jelas? Jangan bertanya lagi kamu harus bunuh pakai apa. Sebenarnya saya tadi mau bertanya, bunuhnya itu pakai apa ya? Pakai sendal, ya kamu pikir sendirilah. Pakai batu kek, pisau kek, pokoknya terserahlah. Yang penting Snow White mati saat ini juga. Ratu ada-ada aja nih, masa bunuh pakai sendal? Baik Ratu, akan segera saya laksanakan. Setelah itu, pengawal langsung mengajak Snow White untuk pergi ke hutan. Dan setelah sampai di hutan, Di mana sang ratu, wahai pengawal? Maafkan aku Tuan Putri, aku berbohong kepadamu. Ratu memang menyuruhku membawamu ke sini, tapi untuk membunuhmu. Pengawal, aku mohon jangan bunuh aku. Maafkan aku, ini perintah dari Ratu. Tolong, jangan bunuh aku. Tak bisakah kau meninggalkanku di sini saja? Tapi Ratu tahu, aku tidak membunuhmu. Aku mohon. Baiklah, tapi berjanjilah tidak kembali ke kerajaan. akhirnya pengawal itu pulang dan kembali ke istana. Snow White pun berjalan menelusuri hutan. Ia tidak tahu arah dan tujuan. Lalu ia melihat ada sebuah gubuk di tengah hutan dan perlahan ia mendekati gubuk itu. Wah, siapa gerangan orang yang tinggal di tengah hutan seperti ini? Apakah ada orang di dalam? Hai gadis, kamu siapa? Kau dari negeri mana? Kami tak pernah melihatmu, menjumpaimu, kamu siapa? Wah, siapa kalian? Harusnya kami yang bertanya, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di halaman rumah kami? Maafkan aku Snow White. Dari mana asalmu? Aku berasal dari kerajaan di tepi hutan ini, tapi aku tak bisa kembali ke sana. Ibu tiriku berusaha untuk membunuhku. Kenapa ia ingin membunuhmu? Aku juga tidak tahu kenapa. Jadi, bolehkah aku tinggal bersama kalian di sini? Baiklah, kamu boleh tinggal di sini. Tapi kamu harus mencuci, menyapu, dan memasak untuk kami. Bagaimana? Baiklah, asalkan kau mengizinkanku tinggal di sini. Tapi siapa nama kalian? Kau boleh memanggilku Sipi. Aku Happy. Aku Selisih. Aku Sweetie. Akhirnya Snow White tinggal bersama mereka. Tapi ternyata sang ratu mengetahui bahwa Snow White masih hidup. Kemudian sang ratu menjelma menjadi seorang nenek tua dan menemui Snow White di hutan. Anakku, dapatkah kau membantuku, nak? Apa yang dapat ku bantu, Nek? Aku memetik apel-apel ini, tapi aku tidak yakin kalau apel ini manis untuk dijual. Maukah kau mencobanya? Terima kasih, tapi Apakah kamu tidak mau membantuku? mau, Nek. Akan aku coba apel ini. Terima kasih, Nek. Kamu kenapa, Snow White? Bagaimana ini? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang dia makan racun. Hahaha, akhirnya akulah yang tercantik di kerajaan ini. Snow White tidak akan kembali lagi. Dasar nenek sihir, tega-teganya kau buat Snow White seperti ini. Kau
Ayo kurcaci, diam saja kalau kau tidak mau berakhir seperti Snow White. Maafkan kami, Snow White. Kami tidak tahu obat apa yang bisa mengobatimu. Hanya ada satu cara untuk mengobati Snow White. Apa itu? Katakan pada kami. Iya, katakan pada kami. Gimana caranya? Saat cinta sejatinya datang kepadanya, saat itulah dia akan sembuh. Hari, bulan, tahun telah berlalu, namun sang cinta sejati Snow White tak kunjung datang. Banyak pangeran sampai rakyat jelata yang mendengar berita tentang Snow White dan datang melihatnya. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menyembuhkan Snow White. Hingga suatu hari, Pangeran William datang menemuinya. Gadis ini sepertinya aku pernah melihatnya. Mau apa kau? Aku mendengar berita tentang dia. Siapa kau? Dari mana kamu? Aku Pangeran William dari Kerajaan Timur. Apa kau betul-betul pangeran? Tentu saja, apa kalian tidak percaya padaku? Bagaimana kami dapat mempercayai bahwa kamu pangeran? Hei, itu kalimat yang tidak sopan dari seorang kurcaci. Itu perkataan yang kurang ajar dari seorang pangeran. Izinkan aku mendekatinya. Bukankah kalian juga ingin dia sembuh? Apakah kau bisa menjamin bahwa Snow White bisa sembuh? Sabar, aku akan mencobanya dengan setangkai mawar yang kubawa untuknya. Karena aku yakin bahwa dia adalah cinta sejatiku. Siapa kau? Kamu bangun. Aku pangeran yang menyelamatkanmu. Apakah benar itu? Bukankah kau Pangeran William yang berburu di dalam hutan saat itu? Walau susah diakui, tapi dia memang satu-satunya pangeran yang berhasil menyelamatkanmu, Snow White. Terima kasih pangeran telah menyelamatkanku. Akan kukabulkan apapun permintaanmu. Benarkah? Kalau begitu, menikahlah denganku. Baiklah, tetapi dengan satu syarat. Apakah itu? Kau harus senantiasa melindungiku dari ratu yang ingin membunuhku dahulu. Itu hal yang mudah bagiku. Aku akan melindungimu. Pada akhirnya, Pangeran dan Snow White menikah. Sedangkan ratu yang jahat itu tinggal sendirian tanpa rakyat dan cermin ajaibnya. Snow White pun hidup bahagia dengan Pangeran William dan para kurcaci. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang baik akan mendapatkan hal yang baik dan orang yang jahat akan mendapatkan hal yang buruk. Kecantikan di luar akan hilang seiring berjalannya waktu, namun yang bertanam dalam hati tidak akan luntur ditelan masa. Demikian penampilan dari kami. Kami mengucapkan Selamat Hari Jumat yang ke-4 tahun Pondok Pesantren Jakarta.